Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Salam sejahtera kepada murid-murid kelas 2 yang berbahagia. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Alhamdulillah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat dan hidayahnya serta karunia-Nya kita masih bisa melakukan pelajaran pendidikan agama Islam walaupun dalam kondisi belajar mengajar jarak jauh. Dan salawat seiring salam marilah kita curahkan kepada penghulu alam, yakni Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliaulah kita bisa memeluk agama Islam yang indah ini. Minaz zulumati ilan nur. Murid-murid kelas 2 yang berbahagia, ketahuilah Nabi Soleh alaihissalam termasuk Nabi dan Rasul. Nabi Soleh alaihissalam diutus setelah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam adalah anak dari Ubaid bin Jabir. Nabi Soleh alaihissalam keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya bernama kaum Samud. Nabi Soleh alaihissalam memiliki kaum. Nama kaumnya adalah Samud. Mereka tinggal di bukit dan pegunungan. Kaum Samud dianugerahi tubuh yang kuat. Mereka juga memiliki akal yang cerdas. Akan tetapi mereka ingkar kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah patung dan berhala. Patung dan berhala mereka anggap Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, kecerdasan. Mereka menganggap patung itu sebagai segala-galanya. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah. Murid-murid kelas 2 yang berbahagia. Pada suatu hari, Nabi Soleh alaihissalam mendatangi kaumnya untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Soleh alaihissalam pun berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, janganlah kalian menyembah selain Allah. Taatilah perintah Allah dan jauhilah larangannya. Allah lah yang menghidupkan kalian. Allah jualah yang menganugerahkan kepada kalian tubuh yang kuat, dan Allah yang memberikan kepandaian kepada kalian. Bertobatlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat." Lalu kaum Nabi Soleh itu pun menjawab, "Wahai Soleh, sesungguhnya engkau adalah orang yang kami percayai. Kenapa engkau melarang kami menyembah berhala? Padahal berhala-berhala adalah yang disembah oleh nenek moyang kami. Sesungguhnya kami ragu dengan apa yang kamu serukan." Lalu Nabi Soleh itu menjawab lagi, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dapat dipercaya untuk membimbing kalian ke jalan yang benar. Aku tidak meminta upah atau balasan apapun dari kalian. Aku hanya mengharapkan pahala dari Allah." Lalu Nabi Soleh alaihi wasallam tidak pernah menyerah. Beliau terus-terusan mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan berhala dan kemusyrikan. Kaum Samud, kaum yang kufur. Itu diputihkan karena mereka tidak mengakui kenabian Nabi Soleh alaihi salam. Mereka menganggap beliau tukang sihir. Mereka meminta Nabi Soleh alaihi salam membuktikannya. Kemudian Nabi Soleh alaihi salam berdoa kepada Allah. Maka turunlah mukjizat berupa unta. Unta tersebut keluar dari batu. Unta Nabi Soleh alaihissalam sangat besar. Nabi Soleh alaihissalam meminta kaumnya agar merawat unta tersebut. Mereka tidak boleh mengganggunya. Tapi sayang, kaum Samud sangat kagum melihat unta itu.
Tapi dalam kekaguman itu tetap saja sebagian besar dari mereka tetap kufur dan tidak mempercayai mukjizat Nabi Soleh. Malah mereka menuduh Nabi Soleh itu adalah tukang sihir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak lama Allah membinasakan kaum Samud. Sebagian besar kaum Samud tetap kufur, mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka tidak percaya kenabian Nabi Soleh alaihi salam. Mereka selalu menghina Nabi Soleh alaihi salam. Kaum Samud sombong dan durhaka. Unta Nabi Soleh alaihi salam mereka bunuh. Itulah sebabnya ajab Allah datang. Lalu mereka menentang Nabi Soleh alaihi salam agar Allah mendatangkan ajab. Allah marah terhadap kaum Samud. Nabi Soleh alaihi salam memberitahu kaumnya ajab Allah akan segera datang dalam waktu 3 hari. Tapi tetap saja kaum Samud tidak pernah percaya. Allah menurunkan ajab kepada mereka. Hari pertama wajah mereka menjadi kuning, hari kedua menjadi merah, dan hari ketiga menjadi hitam. Kemudian turunlah hujan batu, juga gempa bumi yang dahsyat. Akhirnya Allah menghancurkan kaum Samud. Itulah akibat dari kedurhakaan kaum Samud itu sendiri karena menentang dakwah Nabi Soleh dan malah menentang Allah untuk menurunkan ajab. Na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillah. Murid-murid kelas 2 yang berbahagia. Di sini kita akan meneladani hikmah dari kisah Nabi Soleh alaihi salam. Kisah Nabi Soleh alaihi salam mengandung banyak hikmah. Banyak contoh yang dapat kita teladani. Kamu dapat meneladani perilaku Nabi Soleh alaihi salam. Nah, berikut contoh keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Yang pertama, Nabi Soleh ialah hamba Allah yang patuh. Nabi Soleh hamba yang bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, Nabi Soleh alaihissalam pantang menyerah dalam berdakwah. Dakwahnya menyampaikan kebenaran bahwa hanya Allah yang patut disembah. Yang ketiga, Nabi Soleh alaihissalam sabar menghadapi kaumnya, meski sering diejek kaumnya. Nabi Soleh tidak pernah marah. Yang keempat, Nabi Soleh alaihissalam seorang yang ikhlas dalam menyerukan ajaran Allah. Muslim harus ikhlas dalam beramal. Jadilah orang yang ikhlas dalam beramal. Itulah sedikit sebanyak daripada hikmah pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Soleh alaihi salam ini. Nah, bagaimana murid-murid kelas 2? Sudah paham semua ya dari kisah Nabi Soleh ini? Kalau sudah paham semua, Bapak akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.